Halo semuanya, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan bahas cara menyelesaikan dan mengerjakan tes psikologi pada aplikasi EPPSI sebagai salah satu syarat untuk melakukan perpanjangan SIM pada aplikasi Digital Korlantas. Seperti apa dan bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, silakan buka browser Google Chrome di HP karena aplikasi ini hanya bisa diakses via HP. Masuk ke alamat app.eppsi.id, klik lanjutkan, klik mulai sekarang, klik registrasi. Silakan masukkan KTP, nama lengkap, email, password, nomor HP, kemudian klik daftarkan. Jika sudah terdaftar, silahkan login menggunakan email dan password, kemudian klik login. Silahkan klik instruksi tes. Di sini kita akan disajikan soal berupa tes sebab akibat, tes visual, tes kepribadian, dan tes psikomotorik. Selanjutnya, kembali ke tampilan awal, silakan klik tes psikologi SIM. Klik logo berwarna hijau, cocokkan nik KTP, dan isi data diri yang dibutuhkan, kemudian klik lanjutkan. Setelah voucher berhasil dibuat, silahkan melakukan pembayaran menggunakan virtual account BNI. Setelah pembayaran berhasil, klik cek status pembayaran, klik OK, dan klik gunakan untuk tes. Kemudian, silakan lakukan verifikasi identitas dengan melakukan swafoto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tes psikologi menggunakan aplikasi EPPSI ini terdiri dari 4 tes, di mana masing-masing tes terdiri dari beberapa soal. Namun, kita hanya akan membahas beberapa soal dari setiap tes, karena tidak memungkinkan untuk kita membahas secara keseluruhan, mengingat keterbatasan waktu, dan itu akan memakan waktu berjam-jam. Tapi, sebagian soal yang kita bahas, setidaknya akan memberikan gambaran seperti apa dan bagaimana tes psikologi menggunakan aplikasi EPPSI ini sebagai syarat untuk melakukan perpanjangan SIM menggunakan aplikasi Digital Korlantas. Oke guys, kita sudah masuk ke pertanyaan atau tes bagian pertama, tes kognitif logika kausalitas atau tes sebab akibat. Di sini kalian harus memperhatikan dan memahami kalimat pernyataan dan pertanyaan untuk kemudian kalian memilih jawaban benar atau salah. Silahkan simak setiap pernyataan dan pertanyaan yang disajikan untuk kemudian kalian jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang kalian lakukan. Tapi ingat, ini ada waktu yang berjalan, jadi kalian harus menjawabnya dengan cepat. Untuk pernyataan pertama ini, kalau saya pilih jawaban benar. Untuk pernyataan yang lain, silahkan kalian jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan. Next, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Silahkan kalian perhatikan dan pahami pernyataannya dan jawab benar atau salah. Next, pertanyaan nomor 3. Silakan kalian perhatikan dan pahami. Kemudian, kalian jawab benar atau salah.
sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan. Next, nomor 4, sama. Silahkan kalian perhatikan pernyataannya. Kemudian kalian jawab benar atau salah. Next, soal nomor 5. Silahkan kalian perhatikan pernyataan dan pertanyaannya. Untuk kemudian kalian jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan. Next, pertanyaan nomor 6. Silahkan pahami dan perhatikan pernyataannya. Dan jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan. Next, pertanyaan nomor 7. Silahkan perhatikan pernyataannya. Kemudian kalian jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan. Next, kita masuk soal nomor 8. Silakan perhatikan dan pahami pernyataannya. Untuk kemudian Anda jawab benar atau salah. Saya tidak akan memberikan jawaban ya, silakan Anda analisa sendiri. Next, pertanyaan nomor 9. Silakan perhatikan dan pahami pernyataannya. Kemudian kalian jawab benar atau salah. Next, pernyataan nomor 10. Silahkan kalian perhatikan, kalian pahami pernyataannya. Kemudian kalian jawab benar atau salah sesuai dengan analisa yang kalian lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke tes bagian kedua ya. Tes kognitif visual. Caranya sama ya. Kalian harus menjawab benar atau salah berdasarkan gambar yang ditampilkan. Untuk pertanyaan satu ini, saya jawab benar. Next, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Silahkan kalian pilih benar atau salah sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Next, kita nomor 3. Silahkan kita pilih jawaban benar atau salah. Next, masuk ke nomor 4. Pilih benar atau salah sesuai dengan analisa yang sudah kita lakukan. Next, masuk ke pertanyaan nomor 5. Sama, kita jawab benar atau salah sesuai dengan
pertanyaannya. Di sini kita hanya akan membahas 5 soal ya. Untuk 10 soal tersisa dari 15 soal yang harus kita jawab. Cara menjawabnya sama ya, seperti halnya pertanyaan nomor 1 dan nomor 5. Selanjutnya kita akan masuk ke tes bagian ketiga, yaitu tes kepribadian. Di bagian tes kepribadian ini, kalian disajikan pertanyaan yang harus kalian analisa dengan teliti, dan kalian diberikan pilihan jawaban sangat tidak setuju STS, tidak setuju TS, amat tidak setuju ATS, setuju S, dan sangat setuju SS. Silahkan kalian pilih jawaban sesuai dengan analisa kalian yang sudah kalian lakukan terhadap pertanyaan yang disajikan. Untuk tes kepribadian ini, kita hanya akan membahas 5 soal ya, dari 70 soal yang harus kita jawab. Sisanya 65 soal, cara menjawabnya sama. Selanjutnya, next, kita akan memasuki tes bagian keempat, yaitu tes kecermatan. Di bagian soal tes psikomotorik atau tes kecermatan, kita akan disajikan 10 soal ya, di mana satu soalnya sendiri terdiri dari 25 pertanyaan. Dan di sini kita harus memperhatikan bagian kunci dan jawaban. Di mana bagian kunci terdiri dari angka dan jawaban adalah huruf A, B, C, D, dan E. Sekarang kita akan coba menjawab soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, 2, 6, 4, 1. Kuncinya 1, 9, 6, 2, 4. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B, 9. Kenapa? Karena angka 9 tidak ada di soal nomor 1. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya silahkan kalian jawab sendiri.
Di bagian tes psikomotorik ini, kita hanya akan membahas 5 soal dari 10 soal ya. Soal 6 sampai dengan 10, cara mengerjakannya sama dengan yang sudah kita bahas di soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 untuk tes psikomotorik. Selanjutnya, next. Akhirnya kita sudah selesai menyelesaikan seluruh rangkaian tes dan hasil tes sedang diproses. Setelah menunggu kurang lebih hampir 1 menit, akhirnya hasil tes psikologinya sudah keluar dan dinyatakan lulus. Kita akan klik ya untuk melihat lebih rinci. Dan setelah diklik, muncul pemberitahuan memenuhi syarat. Selamat dan terima kasih. Silahkan lanjut ke proses berikutnya sesuai prosedur dalam pengurusan SIM. Jadi untuk tes psikologinya sudah dinyatakan lulus ya. Untuk selanjutnya kita tinggal melanjutkan proses pengurusan SIM, perpanjangan SIM melalui aplikasi Digital Korlantas. Karena hasil tes psikologi yang sudah dilakukan melalui aplikasi app.eppsi.id ini secara otomatis akan langsung terkoneksi terhubung dengan aplikasi Digital Korlantas. Jadi seperti itulah cara melakukan tes psikologi melalui aplikasi app.eppsi.id sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perpanjangan SIM atau permohonan SIM melalui aplikasi Digital Korlantas. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya melakukan perpanjangan SIM secara online, teman-teman bisa tonton video saya yang lain yang membahas cara melakukan perpanjangan SIM step by step-nya melalui aplikasi Digital Korlantas. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.